kan. Banyak juga santri-santri yang keluar dari pesantren kemudian kaget di alam pemikiran ya, sehingga jadi liberal gitu kan, terlalu bebas gitu ya. Karena banyak juga pemikiran-pemikiran yang dikira itu berbau kitab gitu ya, berbau bahasa Arab, tapi ternyata itu ya pikiran-pikiran orang liberal Timur Tengah ya. Jadi di Timur Tengah itu juga banyak pemikir-pemikir liberal ya. Ketika dia berilmu tinggi akhirnya jualan ilmu, jualan agama, ini yang dikhawatirkan oleh ulama. Kaget gitu kan. Jadi hal-hal yang kayak gini kan betapa pesantren itu jasanya besar gitu. Udah mengambil alih daripada peran negara sebenarnya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kembali bersama dengan saya, Ahmad Fatoni, sebagai host daripada podcast kita pagi hari ini, podcast Bincang Pesantren Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia. Dan Alhamdulillah, sebagaimana telah hadir bersama kita, narasumber kita, Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Alim, LCMA, sebagai Sekretaris Jenderal Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia. Marhaban, selamat datang Pak Kiai. Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah. Pagi hari ini, alhamdulillah ini kita sedang di Hari Santri ya Pak Kiai ya. Iya betul. Alhamdulillah ini Hari Santri kepada seluruh santri dimanapun berada ya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Dikuatkan selalu ghirah dan semangatnya untuk menuntut ilmu, talabul ilmi dimanapun berada, dimanapun pesantrennya. Tentu harapan besar kita adalah dari pesantren ya bisa melahirkan generasi-generasi kuat untuk mengawal kemerdekaan kita ya Pak Kiai ya. Iya betul. Alhamdulillah Pak Kiai. Mengawali podcast kita pada pagi hari ini Pak Kiai, Hari Santri ini mungkin bagi sebagian orang seperti terdengar aneh begitu Pak Kiai. Ya. Kira-kira sebenarnya apa filosofi dari Hari Santri ini Pak Kiai? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Hari Santri ya ditetapkan di tanggal 22 Oktober ini memiliki sejarah panjang ya. Dan sejarah itu syarat dengan nilai-nilai perjuangan, yaitu tentang resolusi jihad ya. Resolusi jihad waktu itu untuk melawan penjajah, agar para penjajah ini tidak lagi mengganggu Indonesia, dan juga menanamkan nilai-nilai juang fisabilillah ya, supaya tegaknya Indonesia ini betul-betul menjadi negara yang bersatu ya, yang tidak lagi diintimidasi oleh siapapun. Nah, disinilah kemudian nilai-nilai perjuangan santri itu ditekankan. Dan dari pesantren inilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemenangan untuk Indonesia dan kemerdekaan Indonesia. Sehingga dengan memperingati Hari Santri ini kita sedang memperingati perjuangan kemerdekaan itu sendiri. Dan terus mempertahankan. Karena namanya penjajah itu selalu ada di sepanjang zaman. Kalau dulu penjajah Belanda dan sekutunya yang ingin mengintimidasi bangsa negara kita ini telah pergi. Demikian juga pemikiran-pemikirannya juga harus ikut pergi gitu ya. Jadi penjajahan pemikiran ini juga harus dimerdekakan. Jangan sampai kita dijajah pemikiran-pemikiran dari luar yang itu merusak harkat dan martabat bangsa kita ini. Jadi itu untuk mengawalinya seperti itu. Jadi sejarah perjuangan sebenarnya. Berarti kemerdekaan itu tidak hanya kemerdekaan fisik ya Pak ya, tapi betul, kemerdekaan berpikir dan kemerdekaan secara mental. Itu juga menjadi hal yang penting ya. Kemerdekaan agar pola pikir kita ini betul-betul merdeka dan dibingkai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan tentunya yang namanya penjajahan pemikiran itu akan selalu ada. Makanya tidak berhenti perjuangan itu. Kalau penjajahan secara fisik sudah hilang dan pergi, tapi namanya penjajahan pemikiran ini akan selalu ada di sepanjang zaman. Oleh karena itu santri juga di sini harus dibekali mental juang tadi dan juga thaqafah ya yang luas ya, pemikiran-pemikiran yang luas sehingga satu sisi santri juga tidak kaget dengan terbukanya alam pikiran yang sekarang itu global dan masuk dari seluruh penjuru. Infiltrasi yang menyusup ya ke dalam pikiran-pikiran santri ini jangan sampai kemudian diterima mentah-mentah. Harus ada filterisasi gitu ya. Satu sisi santri itu punya prinsip as-sawabit ya. Prinsip yang kokoh, ideologi yang kokoh, akhlak moralitas yang kokoh. Tapi satu sisi juga tidak menutup diri ya. Dalam arti melihat fenomena zaman ya, globalisasi yang begitu masif, santri juga harus ikut terjun ya. Tujuannya untuk mengawal, bukan malah menghindar. Agar dunia ini dikendalikan oleh santri gitu ya. Pikiran-pikiran global yang sekarang muncul ke permukaan itu perlu direspon dan terus diluruskan. Makanya tradisi pesantren santri itu biasa ada selain kajian kitab ya, kajian-kajian keilmuan, tafaqquh fiddin. Itu juga ada kajian namanya bahthul masail ya. Jadi bagaimana mendiskusikan masalah-masalah aktual yang itu muncul ke permukaan yang segera untuk diberikan jawaban. Dan masail ini kan akan selalu muncul. Santri nggak boleh diam ya, karena santri ini sebagai pusat ya peradaban, pusat keilmuan ya, sehingga harus menjadi semacam garis pandu ya di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan bimbingan seperti itu ya. Kalau boleh diberikan contoh Pak Kiai, bentuk daripada infiltrasi pemikiran penjajahan itu seperti apa Pak? Hari ini sangat banyak sekali ya pemikiran-pemikiran berupa infiltrasi ya atau ghazwul fikri ya, atau istilahnya kalau bahasa kuliahan itu disebut ad-dakhil ya. Jadi pikiran-pikiran dari luar yang masuk ke dunia santri atau dunia pesantren. Itu banyak sekali ya, termasuk misalkan pikiran-pikiran liberalisasi ya, pemikiran ya. Kemudian sekularisasi ya. Dan aliran-aliran yang lain yang itu mudah sekali sekarang diakses ya. Melalui buku-buku, apalagi sekarang buku-buku digital banyak ya. Melalui jurnal ya, melalui video di YouTube ya, di Instagram, di media sosial. Sekarang mudah sekali diakses, apalagi kalau santri sudah keluar dari pesantren, kemudian mereka kuliah di kampus-kampus itu, mimbar-mimbar kampus, pikiran kan terbuka luas ya. Nah di sini kalau santri tidak punya filter yang kuat, ya itu mudah juga terseret kan. Banyak juga santri-santri yang keluar dari pesantren kemudian kaget di alam pemikiran ya, sehingga jadi liberal gitu kan, terlalu bebas gitu ya. Nah itu juga tidak bagus ya. Terlalu tertutup juga tidak bagus. Jadi wasatiyah ya, pertengahan ya. Satu sisi kita bisa memberikan jembatan pemikiran yang lurus itu ya, di tengah banyaknya infiltrasi tadi ya, pemikiran-pemikiran yang masuk yang terkadang mengelilingi di dunia alam santri ini. Jadi satu sisi seperti itu, memberikan respon gitu ya. Nah sehingga di sini juga santri harus dituntut ya untuk meningkatkan literasi gitu ya. Tidak cukup sekedar kajian kitab kuning saja ya. Kitab kuning itu untuk menguatkan tadi hal-hal yang sifatnya thawabit tadi ya. Tapi juga dia harus banyak baca ya. Kitab-kitab putih juga harus dibaca, kitab-kitab pemikiran ya. Supaya tidak kaget. Karena banyak juga pemikiran-pemikiran yang
dikira itu berbau kitab gitu ya, berbau bahasa Arab, tapi ternyata itu ya pikiran-pikiran orang liberal Timur Tengah ya. Jadi di Timur Tengah itu juga banyak pemikir-pemikir liberal ya yang mencoba menawarkan gagasan-gagasan baru itu ya. Cara baca baru terhadap teks katanya. Supaya tidak tekstual, supaya kontekstual. Tapi terlalu liberal sehingga terkadang menafsirkan makna ayat maupun hadis ataupun fikih itu keluar dari manhaj yang sahih ya, keluar dari metodologi yang selama ini sudah dipegang oleh para ulama kita. Oleh karena itu pesantren selalu memegang prinsip tadi ya, al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi selalu menjaga budaya-budaya ulama salaf kita dalam keilmuan, dalam peradaban ya. Di satu sisi juga kita tidak buta, tidak tertutup dengan hal-hal yang baru ya. Selama itu adalah yang lebih baik ya, tidak ada masalah. Nah ini justru santri satu sisi tidak ketinggalan zaman ya, karena dia melek sebenarnya. Dengan ilmu itu dia bisa melihat dunia ini. Ya, jadi santri juga bisa menjadi jembatan tadi ya dari sebuah peradaban gitu ya. Dan bahkan santri bisa berkiprah secara global gitu ya. Karena dunia sekarang sudah sangat terbuka gitu ya. Yang tidak ada saatnya lagi santri tertutup dalam arti diam diri sarungan tok gitu, tidak ya. Jadi santri itu ya harus melek wawasannya ya, melek sakofahnya gitu ya, supaya bisa ikut meramaikan tadi ini dan mengisi peradaban itu sendiri. Nah ini menarik Pak Kiai ya. Jadi kalau kita melihat tradisi khazanah keilmuan pesantren ini sebenarnya akan terus berkembang sesuai dengan zaman gitu Pak Kiai ya. Iya. Kemudian dengan kaidah tadi kita melihat pesantren itu seperti pohon Pak Kiai. Iya. Akarnya kuat menghujam, kemudian cabangnya, rantingnya itu bisa semakin tinggi dan semakin tinggi. Dan berbuah di sepanjang zaman gitu. Sepanjang zaman. Cuman ini memang ada hal yang sepertinya terasa cukup aneh begitu Pak Kiai. Jadi di kalangan masyarakat kita itu seakan-akan dianggap sebagai lembaga yang terbelakang gitu Pak Kiai. Nah, padahal dahulu kita tahu ini pesantren ini kan pusat edukasi masyarakat. Kenapa bisa terjadi seperti ini Pak Kiai? Ya, itulah stigma negatif yang muncul ya. Seakan-akan pesantren itu terbelakang, tradisional gitu ya, tidak tersentuh oleh perkembangan zaman. Ini harus diluruskan. Jadi stigma ataupun narasi-narasi seperti ini harus diluruskan sebab ketidaktahuan mereka gitu. Dan juga disebabkan oleh banyak pihak yang anti pesantren juga gitu ya. Nah sebenarnya pesantren itu sebagai pusat peradaban, sebagai pusat tafakuh fiddin dan iqamatuddin itu dia terus relevan ya dengan perkembangan zaman ya. Alias nanti tidak akan ketinggalan zaman gitu ya. Dan tidak juga terseret oleh zaman. Dia pengendali zaman itu sendiri. Dan itulah pesantren ya. Nah, sehingga di sini juga kita perlu terus ya mengedukasi masyarakat tentang peran pesantren ya. Yang pesantren itu mencerdaskan kehidupan umat berbangsa dan juga bernegara, dan juga sebagai garda terdepan ya untuk menjaga dakwah Islamiyah ini yang rahmatan lil alamin. Jadi intinya ketika pesantren itu ada ya, maka dia akan selalu memberikan sumbangsih untuk perkembangan zaman tadi ya. Dan sekali lagi keliru ya kalau mengatakan pesantren itu tadi tertinggal. Mungkin masyarakat luar itu melihat dari sisi hal-hal yang sifatnya tradisional ya. Ya terkadang memang ya ada sih beberapa gitu ya yang dilihat oleh masyarakat kelihatannya kok tradisional banget gitu ya, kelihatannya kok tidak mengenal teknologi gitu kan, kelihatannya kok tertinggal nanti punya skill apa kan gitu. Padahal sebenarnya pesantren ini kan banyak kompetensi-kompetensi yang bisa digali, dan juga banyak pula corak-corak pesantren yang ada di
Indonesia ini, dan ragamnya itu sangat banyak sekali ya. Sampai yang namanya pesantren ada yang memang coraknya seperti pesantren yang mengabadikan ataupun terus menjaga khasanah kitab kuning ya. Ada pesantren yang memang basisnya kitab putih atau dirosat Islamiyah. Ada pesantren yang memang basisnya pesantren muadalah, pesantren modern gitu kan. Sekarang banyak model itu pesantren ya. Dikira pesantren nggak bisa bahasa Inggris, banyak sekarang alumni pesantren yang jago bahasa Inggris. Yang katanya pesantren gaptek ya, tidak mengenal IT, perkembangan teknologi informatika. Sekarang jago-jago IT banyak juga dari pesantren. Katanya nggak bisa jadi pengusaha. Pengusaha juga banyak yang dari pesantren. Katanya nggak paham politik. Itu politikus juga banyak yang alumni pesantren. Jadi semua bidang kehidupan yang ada di Indonesia itu nggak lepas dari yang namanya pesantren itu. Ya. Bahkan ya pesantren itu saking dekatnya dengan masyarakat dan mereka itu memang ikhlas ya sebagai relawan dakwah yang tanpa pamrih, tanpa lelah. Itu juga banyak pesantren-pesantren yang rela mengobati orang-orang yang khusus kecanduan narkoba. Itu juga ada pesantren khusus. Anak-anak korban narkoba, korban-korban pergaulan bebas. Bahkan saya punya kawan itu, dia membuat pesantren khusus orang gila gitu. Khusus orang gila. Iya, serius itu. Masya Allah. Dan itu mungkin tidak ada lembaga-lembaga yang mau sebenarnya ya. Karena apa untungnya ngurusi orang gila gitu ya. Orang-orang yang ODGJ ataupun yang memang kesurupan atau stres, sakit mental. Ada yang mau bunuh diri gitu kan. Itu ada pesantren khusus itu. Mereka mengumpulkan orang-orang yang terjadi gangguan mental tadi itu untuk dipondokkan, diruqyah lah, dimandikan, diajari sholat, direhabilitasi. Jadi hal-hal kayak gini kan betapa pesantren itu jasanya besar gitu. Udah mengambil alih daripada peran negara sebenarnya kan. Nah, jadi pesantren itu banyak sekali macamnya. Jadi jangan dilihat satu sisi tadi ya. Mungkin masyarakat melihatnya satu sisi sehingga kelihatannya ketinggalan gitu ya. Padahal pesantren itu anwa banyak sekali di Indonesia ini. Dan jumlahnya itu banyak sekali. Banyak sekali ya. Jadi jangan-jangan apa yang nampak dalam kesederhanaan tuh digambarkan sebagai keterbelakangan begitu Pak Kiai. Nah, itu yang harus diluruskan ya. Tidak semua yang sederhana terbelakang. Bisa jadi yang sederhana itu yang istimewa. Istimewa. Iya. Kemudian ini ada Pak Kiai juga ada satu statement dari salah satu mungkin bisa dibilang selebgram gitu Pak Kiai ya. Ini cukup menohok sepertinya karena dia mengatakan bahwa santri dan pesantren itu fanatik pada masa lalu gitu. Dan dia mencontohkan misalnya riba gitu Pak ya. Riba itu kan sistem ekonomi yang ada saat ini. Tetapi kenapa dirujuknya hukumnya kepada fatwa-fatwa dari para ulama yang hidup di tahun 800-an, 700-an, tahun 1000-an itu. Ini bagaimana ini menanggapi? Nah, itu tanda orang nggak pernah pesantren. Jadi kalau tidak paham pesantren kemudian bicara pesantren, akhirnya melihat sesuatu dengan kacamata kuda atau kacamata yang terlalu jauh sehingga rabun ya. Kadang melihatnya itu tidak tepat. Pesantren itu tidak hanya melihat masa lalu, masa depan juga dilihat tadi kan. Nah, kaidahnya kan tadi al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Memang dijaga itu nilai-nilai kebaikan masa lalu kan. Yang itu baik kenapa enggak dirawat? Ya harus dirawat lah. Itu warisan nilai ya, warasatul anbiya. Ya. Nilai-nilai halal ya harus ditegakkan, nilai haram ya harus diluruskan. Ini hal-hal yang thawabit itu ya tetap. Ya namanya riba ya riba, tidak berubah kan gitu. Ya namanya zina ya zina. Apakah kemudian dengan zaman yang baru hukumnya berubah? Tidak. Ya. Karena sesuatu yang najis secara aini, najis secara zati, ya itu mau diapakan lagi, tetap mau dicuci apapun ya tetap najis ya. Jadi sesuatu yang najis adalah najis tadi, yang haram adalah haram. Itu bentuk ketegasan justru. Ada berpegang kepada prinsip gitu. Nah memang ada hal-hal yang sifatnya mutaghayyirat ya, hal-hal yang memang bolehlah itu
disesuaikan dengan perkembangan zaman selama tidak melanggar syariat. Ya, hal-hal yang seperti itu nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya hukum-hukum yang sifatnya thawabit yang sudah tetap, ya sudah nggak usah diotak-atik gitu ya. Mentang-mentang kemudian berganti zaman ini nggak relevan. Nggak relevan itu menurut pandangan Anda gitu ya. Nah ini cara berpikir liberal sebenarnya. Jadi banyak juga alumni-alumni pesantren yang tertarik dengan pemikiran liberal seperti itu ya. Ya mengatakan kitab kuning udah nggak relevan lah. Ini zamannya sudah zaman digital, ngapain wae kan pakai kitab kuning katanya. Ya itu banyak orang yang punya pandangan seperti itu. Yang harus diluruskan ya tentunya ya. Karena kebanyakan juga santri ada ya di antara mereka yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran liberal, dianggap pesantren itu udah ketinggalan zaman, kemudian ketika dia kuliah di barat gitu ya, di Eropa gitu ya. Kemudian kaget gitu ya dengan pemikiran gitu ya. Padahal yang namanya kemajuan itu tidak serta-merta diukur dengan teknologinya, tidak ya. Dengan teknologi yang begitu maju tetapi mentalnya mundur, itu malah justru akan membawa banyak kerusakan. Orang jago IT itu ya, tapi mentalnya mental rusak, jadinya hacker itu. Jadi hacker. Merusak gitu. Merugikan. Akhirnya membobol ATM, membobol uang negara misalkan. Jadi tidak serta-merta gitu ya. Kemajuan itu ya memang kemajuan secara mental dan fikro dan juga kemajuan secara fisik juga gitu ya. Dan itu tidak boleh dipisahkan tadi ya, tidak boleh dipisahkan. Makanya kerusakan barat sekarang ini yang katanya teknologinya begitu maju, canggih, pesat, tapi nggak diiringi dengan kemajuan mental, akhirnya terjadi krisis makna ya. Sampai sarjana barat pun seperti Dana Zohar itu mengakui gitu kerusakan barat itu disebabkan tadi salah satunya kerusakan mental. Hilangnya makna di dalam kehidupan sehingga orang tercukupi secara teknologi, secara instan kebutuhan duniawinya, materinya. Tapi ketika dia terkena masalah ya dan stres, depresi, akhirnya kan bunuh diri atau jatuh ke dalam narkoba. Kan makanya di Amerika itu ada satu kota disebut kota zombie itu kan yang viral ya di media sosial. Di mana itu Philadelphia ya, di daerah itu orang kecanduan narkoba itu kan karena ingin melarikan diri dari tekanan hidup ya. Kalau tidak salah dilegalkan malah Pak Kiai ya gitu ya. Iya itu karena udah capek negaranya ngurus. Bahkan ada jembatan juga itu kan di Amerika itu yang menjadi tempat orang bunuh diri. Apakah itu kemudian maju? Tidak, selamanya tidak seperti itu maju kan. Ya, jadi maju itu ya secara materi tadi maju, secara immateri berupa metal, keimanan itu bagian simbol kemajuan pula ya. Makanya Nabi mengatakan khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi-generasi kuat. Generasi sahabatnya belum ada Google juga waktu itu kan, belum ada teknologi secanggih sekarang. Tapi Nabi mengatakan itu generasi maju terbaik kan. Kenapa? Akidah mereka, loyalitas mereka, keimanan mereka, keteguhan mereka, gitu kan, perjuangan mereka. Ini mental yang maju ini ya. Ya. Ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya itu sebenarnya simbol kemajuan juga. Jangan dinafikan gitu ya. Jangan kemudian dianggap terbelakang gitu ya. Yang bebas kemudian seakan-akan maju gitu kan. Justru kebebasan yang tanpa batas itu yang kemudian membawa kerusakan. Pergaulan bebas yang sekarang nggak mau diatur. Akhirnya kan penyakit-penyakit menular muncul itu kan. Penyakit-penyakit LGBT yang sekarang atas nama kebebasan itu kan membawa simbol kerusakan akhirnya, bukan kemajuan kan. Nah itu jadi ini harus diluruskan juga, makna maju ini harus dikenalkan secara utuh ya, paradigmanya kepada masyarakat supaya tidak kaget juga para santri juga gitu ya. Nah ini juga pesan buat para santri dimanapun ya. Kalau mendengar statement yang seperti tadi ya Pak Kiai ya, jadi jangan hanya karena sekedar tampilannya seperti santri, padahal pernah juga pernah disandingkan ternyata memang bukan santri Pak Kiai. Ya, jadi kalau bukan santri bicara santri ya sama aja bicara duren nggak tahu isinya tapi bicara kulitnya gitu. Nggak tahu rasa kan. Kalau belum pernah mencicipi kan nggak tahu rasa. Kecuali kalau dia memang pernah nyantri, dia tahu dunia pesantren seperti apa.
yang terkadang tidak dipahami oleh dunia luar gitu Iya. kan. Nah, jadi oleh karena itu kita harus adil tadi ya, memaknai dunia pesantren dan cara melihatnya kan, supaya tidak melihat dengan sebelah mata gitu kan. Kalau melihatnya sebelah mata kan kadang nggak utuh Nggak ya, utuh, gambarannya, deskripsinya itu tidak sempurna tidak akhirnya sempurna. karena salah pandang. Kemudian Pak Kiai, ini slogan Hari Santri tahun ini itu adalah mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Iya. Nah, ini kalau sudah bahasanya kaitannya peradaban dunia ini, bagaimana ini Pak Kiai? Santri itu harus punya kecakapan apa Pak Kiai untuk Ya, bisa jadi mengawal santri ini? itu harus melek, tidak tidur ya. Karena kalau santri tidur, ada botol air minum di depannya itu juga gelap ya. Nah, sekarang orang mengatakan peradaban gelap itu karena kita tidur gitu ya. Nah, demikian juga kalau santri itu melek, dia akan melihat dunia ini betapa luas diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia belajar, dia akan menjadi jembatan peradaban ya, karena ilmu itu adalah cakrawala ya, untuk melihat apa? Dunia ini lebih utuh ya. Sehingga di sini penting santri itu punya kompetensi pokok yang harus dipegang. Ada asas-asas yang memang harus diperhatikan pada diri santri dan jati dirinya gitu ya. Jadi, Nah, di pesantren-pesantren itu sebenarnya sudah diajarkan ya. Ketika para santri itu ngaji kitab ya, itu sebenarnya kan ketika menganalisa dan menafsirkan ayat ya, misalkan di surat Ali Imran itu, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina, kullum min indi rabbina. Itu ketika para ulama tafsir seperti Imam Al-Baghawi kemudian menafsirkan warrasikhuna fil ilmi, orang-orang yang memang mendarah daging ilmunya, mendalam. Orang-orang yang tafaqquh fiddin tadi, para santri itulah kalau bahasa pesantrennya itu. Salah satu ciri ya yang melekat pada diri santri itu adalah ar-rasikhun ya, war-rasikhuna fil ilmi tadi ya. Jadi memiliki ilmu yang mendalam, mengakar gitu ya. Ar-rasikh itu artinya kan menghunjam gitu ya. Dan juga ini searah dengan tafaqquh fiddin. Kalau orang tafaqquh itu kan artinya mendalam ya ilmunya ya. Mendalami ilmunya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu sebenarnya ada 4 kompetensi yang diajarkan di dalam kitab-kitab tafsir itu ya. Ciri khas orang yang mendalam dan mendarah daging ilmunya, dan ini menjadi kompetensi oleh para santri ya di pesantren-pesantren itu. Yang pertama adalah at-taqwa bainahu wa bainallah. Jadi kompetensi spiritual ya. Jadi dia senantiasa menjaga hubungan baik melalui takwa tadi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-i'timad 'ala Allah tadi, bagaimana santri itu bersandar yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini harga mati ya. Satu keyakinan ya yang mendarah daging. Itu harus dipegang ya. Jadi hubungannya, ciri khas santri itu tadi ya, hubungan ibadahnya baik dengan Allah, ketakwaannya itu baik dengan Allah, dimanapun dia berada. Dia muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini yang namanya disebut kompetensi spiritual. Makanya santri itu jangan diragukan masalah bagaimana mereka sholat tahajudnya, baca Qur'annya, puasa sunnahnya, ya kan, wirid, zikirnya, tirakatanya, itu kan hal yang biasa ya di dalam dunia pesantren ya. Itu namanya kompetensi spiritual ya. Nah, yang kedua, santri itu dibekali dengan kompetensi sosial. Jadi yang kedua adalah at-tawadhu'u bainahu wa bainal khalqi ya. At-tawadhu'u bainahu wa bainal khalqi. Jadi santri itu memiliki kompetensi sosial. Sikap apa?
berupa akhlak sosial, tawadhu dia. Walaupun tadi ilmunya tinggi, dia tidak sombong, tidak jumawa gitu ya. Ibarat ilmu itu semakin tinggi, dia seperti padi yang berisi, merunduk dia. Tidak seperti rumput yang semakin tinggi, semakin kosong, plong ya. Tidak ada apa-apanya. Tong kosong berbunyi nyaring, tidak ya. Jadi santri itu berisi tadi, tapi berisinya tadi itu dengan sifat-sifat akhlak sosial tadi ya, sifat tawadhu, sehingga dia hubungan terhadap diri dengan masyarakat, lingkungan sekitar itu adalah sebagai contoh teladan. Makanya santri itu kan sangat penting ya ditanamkan di pesantren itu sifat unggah-ungguh, tawadhu ya, adab asor ya. Itu sebenarnya supaya nanti ketika dia keluar ya, ketika keluar pesantren itu dia bisa bermasyarakat gitu. Tidak melangit, supaya dia membumi gitu di masyarakat gitu ya. Nah, sehingga dia menjadi uswah gitu ya. Uswatun hasanah ya. Di dalam kehidupan sosial gitu. Nah, kalau sekarang zamannya sosial itu tidak secara tatap muka ya, tidak secara langsung saja. Sekarang ada kehidupan sosial global melalui media sosial gitu kan. Melalui zaman yang sekarang terbuka. Ini santri juga tetap menjunjung tinggi kode etik santri tadi ya, etika sosial. Bahkan etika bermedia sosial. Itu santri juga sebenarnya diajarkan ya. Dengan sekarang perkembangan teknologi itu di pesantren juga sudah mulai diajarkan tentang pelajaran-pelajaran global ya, pelajaran-pelajaran IT ya, sehingga santri itu juga berwawasan global. Tujuannya apa tadi? Tujuannya supaya bisa melihat zaman itu ya, dengan Islamic worldview, dengan cara pandang Islam, sehingga dia bisa mengendalikan gitu. Bukan santrinya yang terseret oleh arus ya, perkembangan zaman yang terkadang arusnya itu tidak terkendali. Nah, di sini dia punya filter gitu ya, punya apa? Filter. Dan di situ juga akhirnya dia punya sumbangsih yang nyata ya, sumbangsih yang nyata untuk dunia global. Dan pesantren ini juga akhirnya menjadi sebuah model ya. Bahkan orang-orang orientalis sendiri juga kan banyak meneliti pesantren-pesantren yang unik di Indonesia itu ya. Bahkan ada seorang orientalis nulis buku tentang pesantren, tentang kitab kuning itu ya. Itu orientalis, dia nulis ya. Dan di situ dikemukakan kekaguman terhadap bagaimana dunia pesantren itu. Yang unik tadi. Yang unik tadi itu dia punya ciri khas ya. Yang terkadang perkembangan global itu pun mereka tidak memiliki gitu. Nah, ini yang sebenarnya harus dijaga. Jangan kemudian dengan arus global yang begitu deras kemudian ikut terseret arus, tidak ya. Justru kita memberi inspirasi, memberi kendali tadi itu ya. Itu namanya kompetensi sosial ya, spiritual, sosial, global ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, kompetensi yang harus dimiliki oleh santri itu adalah kompetensi ya, az-zuhdu bainahu wa bainad dunya. Jadi punya sifat zuhud ya. Santri itu nggak kaget dengan perkembangan dunia tadi ya. Dan juga santri itu tidak memasukkan dunia di dalam dadanya. Jadi tidak terlalu hubud dunia gitu ya. Bukan berarti tidak memiliki dunia. Santri itu harus zuhud tadi, sifat zuhud. Sifat zuhud itu artinya sifat ketidaktergantungan dengan dunia tadi. Tidak terlalu cinta dunia gitu ya. Tidak ngoyo-woro dalam arti rakus ya. Mengambil dunia yang bukan haknya, tidak. Ya santri itu ya terlalu wirai itu ya, terlalu zuhud ya. Agar dia tidak dikendalikan oleh dunia tadi. Kan banyak juga orang yang ketika dia berilmu tinggi akhirnya jualan ilmu, jualan agama. Ini yang dikhawatirkan oleh ulama. Kaget gitu kan. Nah, santri itu tidak kagetan harusnya gitu ya. Karena sebenarnya dia menjaga jarak antara
dirinya dengan dunia. Bukan berarti meninggalkan dunia cuek, tidak ya. Tapi dia tetap tadi merespon dunia dalam rangka untuk mengendalikan. Dengan adanya perkembangan zaman global seperti ini, ya, santri tetap melek tadi ya. Dan pesantren tetap memberikan bekal-bekal tadi supaya nanti tidak kaget dan juga bisa ikut andil di dalam meramaikan ya peradaban global ini ya. Dan yang terakhir adalah al-mujahadatu bainahu wa baina nafsih ya. Jadi santri itu harus punya mujahadah ya. Bisa memerangi hawa nafsunya tadi. Bisa mengendalikan. Dan ini penting ya, karena seberat-beratnya jihad itu sebenarnya jihadun nafs ya. Bagaimana memerangi hawa nafsu. Karena memerangi musuh itu terkadang lebih mudah karena kelihatan kan. Ya, dan mudah dihitung. Secara hitung-hitungan kertas kan ya, itu bisa dihitung karena musuhnya kelihatan. Tetapi kalau musuhnya tidak nampak dan itu isinya adalah kepentingan hawa nafsu, nah itulah yang sulit dan harus mujahadah, kata Imam Al-Baghawi tadi itu ya. Nah dengan kompetensi 4 ini, dimanapun santri berada, itu dia bisa mengendalikan diri, mengendalikan lingkungannya, mengendalikan alamnya, dan dunia globalnya gitu. Jadi ini lengkap sekali Pak Kiai ya, kompetensi santri ini ya, sangat lengkap sekali. Ada spiritual, ya, sosial, kemudian kezuhudan dan juga mujahadah ya dalam dirinya, Masya Allah. Dan terakhir mungkin Pak Kiai, mohon untuk closing statementnya ini dalam rangka spesial Hari Santri tahun 2025 ini Pak. Santri itu harus terus berkiprah dan istiqomah. Dan terus continue di dalam mencerdaskan umat ya. Dan terus merespon dari semua problematika dan dinamika dengan pendekatan pesantren dan gaya pesantren yang itu terus mewarisi dari warasatul anbiya ya. Sehingga dunia ini ada di tangan santri gitu ya. Dunia ini tidak luput dari peran santri. Jadi santri jangan banyak tidur dan jadi santri itu harus terus bergerak ya. Harus melek peradaban supaya tidak kaget. Dunia yang Allah ciptakan begitu luas itu harus dikuasai oleh santri. Jika bidang kehidupan ekonomi ada di tangan santri, bidang politik, budaya, bidang semua kehidupan yang ada, itu ketika santri yang mengendalikan. Insya Allah ya, satu negeri menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan peradaban global pun akan menjadi peradaban yang rahmatan lil alamin. Rahmat untuk seluruhnya gitu ya. Dan itulah jiwa karakter santri yang sebenarnya terus diajarkan oleh kiai, ajengan, tuan guru ya, para asatidz di pesantren. Bahwa santri itu adalah generasi terbaik daripada umat ini ya. Generasi terbaik yang terus melanggengkan dan mensosialisasikan ajaran-ajaran Rasulullah SAW supaya bisa dinikmati oleh seluruh kalangan. Dan jangan pernah pesimis menjadi seorang santri dan juga jangan pernah lemah menjadi seorang santri walaupun banyak narasi-narasi dan stigma-stigma negatif yang terus mengkerdilkan santri, membuli santri. Santri ibarat emas ya, walaupun ditaruh di tempat sampah pun emas adalah emas ya, dia tetap berharga gitu. Apalagi kalau santri itu ditaruh di etalase, dia akan lebih berharga lagi. Jadilah santri yang berharga karena punya harga diri itu ya. Santri yang berharga karena punya jati diri, karena keikhlasan, ya kan, karena perjuangan, karena khidmat, ya. Jangan menjadi santri-santri pragmatis, ya, santri-santri abangan, santri-santri karbitan yang mudah berubah,
mudah Kaget tadi, Pak. kagetan, mudah kepleset, yang tidak siap dengan tantangan zaman ini. Arus zaman yang begitu deras, santri tetap berdiri di depan untuk menfilter, untuk menghadapi, bukan lari gitu ya. Santri tidak pernah lari, santri bukan pengecut ya. Santri itu adalah kesatria yang memiliki sifat syaja'ah yang terus berani menghadapi tantangan hidup. Bahkan nyawa pun melayang tidak ada masalah. Karena dulu resolusi jihad itu, santri sudah tidak melihat nyawanya lagi. Yang santri lihat itu adalah kemerdekaan bangsa ini. Yang santri lihat itu adalah kemerdekaan hamba-hamba Allah. Jangan sampai diperbudak lagi. Sehingga santri tidak kenal dengan namanya dunia feodal. Sebagaimana dituduhkan pesantren dekat dengan feodalisme. Tidak ada. Justru santri itulah yang memerdekakan feodalisme itu. Ya. Jadi santri adalah umatnya Rasulullah SAW yang terbaik, yang selalu istiqomah tadi menjalankan estafet dakwah ini sampai titik terakhir, sampai ia mati, sampai bumi ini tidak ada, sampai kiamat. Dan itulah santri. Masya Allah. Ya. Ucapkan terima kasih Pak Kiai, alhamdulillah atas nasihat juga ilmu, informasi serta wawasan kita di pagi hari ini ya. Spesial Hari Santri kepada seluruh santri yang menyaksikan, menyimak. Kami ucapkan kembali selamat Hari Santri. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dikuatkan gairah dan semangatnya untuk menuntut ilmu. Tentunya tujuannya adalah untuk bisa memberikan manfaat kepada seluruh manusia seluas-luasnya ya. Baik, demikian kawan-kawan sekalian, teman-teman semua, santri semua dimanapun berada, kita akhiri podcast Bincang Pesantren kita yang didukung oleh Badan Kerjasama Pondok Pesantren seluruh Indonesia. Kami ucapkan mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.